Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tidak selalu lupa kita harus mengucapkan rasa syukur atas nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat mendengar, melihat, dan nikmat bersosialisasi. Semoga semakin membuat kita semakin bertauhid, bertakwa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangan tanya surgaku, surgaku bukan urusanmu. Ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, kenapa temanya seperti itu? Karena surga itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Cukup hanya saya dan Allah yang apa maunya Allah berikan kepada saya. Baik mau kasih saya melarat, mau kasih saya miskin, mau kasih saya rezeki, mau kasih saya sakit menahun, mau kasih saya cobaan, mau kasih saya susah dan sebagainya, itu terserah maunya Allah, ya. Jadi surga ini dan neraka ini tidak boleh kita sekali-kali menjudge orang lain. Misalnya Anda melihat seorang berandal yang tatunya banyak, Anda melihat seorang ustadz ataukah kiai ataukah ulama, atau Anda melihat seorang yang suka minum-minum, ataukah Anda melihat seorang pelacur atau PSK, Anda tidak punya hak sedikit pun untuk menjudge dia masuk neraka atau surga, ya. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Karena banyak bukti hadis-hadis yang tidak menjamin, ya. Banyaklah Anda sudah baca sendiri, kadang-kadang juga di video saya sudah jelaskan tentang keridhaan Allah pada hambanya. Jadi jangan cukup hanya karena berbeda politik, jangan cukup hanya karena penampilan seseorang, jangan hanya karena antingnya, jangan karena karakter yang Anda temukan di dia, menyimpulkan bahwa orang itu tidak selamat, gitu ya. Karena Anda hanya mampu menilai fisik dan karakter yang di luarnya Anda kenal, tapi dalamnya Anda tak tahu, gitu. Jangan menjudge orang yang menurut Anda dia jarang ibadah, mutlak neraka. Jangan Anda menjudge orang yang rajin ibadah,
mutlak surga. Jadi urusan surga dan neraka itu cukuplah kita dengan Allah semata. Ya. Poin pada kesempatan kali ini adalah bahwa dalam menghadapi hidup ini, dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, dalam kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah keridhaan Allah itu semata yang memberikan hak atas surga dan neraka, ya. Karena hakikat surga dan neraka itu sebenarnya mutlak, ya. Mutlak. Jangan gara-gara hawa nafsu yang kuat dan mendongkrak diri Anda sehingga karena beda politik ataukah karena melihat anting dan tato dia, Anda menjudge dia neraka. Karena perang sebenar-benarnya perang itu bukanlah perang politik. Perang sebenar-benarnya perang itu bukanlah Anda main bacok, main golok, main bom, ya. Bukan, perang itu adalah Anda melawan non-muslim ataukah Anda berjuang di Palestina, tapi yang perang sebenar-benarnya perang adalah menahan dan menaklukkan dan mengendalikan hawa nafsu, ya. Karena kita ini sebenarnya yang ada, yang dominan itu sebenarnya hanyalah hawa nafsu. Makanya kalau seseorang yang mengaku sudah dekat dengan Allah, tapi cinta dunianya begitu besar, ceramah ke sini bertarif, ceramah ke sono harus minimal 60 juta, maka itu sangat-sangat jauh dari ciri-ciri kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara akal logika, secara dalam kehidupan fana di dunia ini, kita memang butuh makan, kita memang butuh beli sabun, kita memang butuh beli baju untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya apakah Anda tidak sadar, sebenarnya rezeki itu adalah mutlak dari Allah itu semata. Contoh saya pribadi, saya dalam hidup ini, saya hanya mengikuti apa yang saya mampu lakukan. Dari saya seorang anak kampung, ya, orang yang sangat-sangat biasa dan tidak paham apa-apa, masuk ke jurusan elektronika. Setelah elektronika masuk ke pariwisata kerjalah saya di pariwisata selama kurang lebih 5 tahun, kerja di restoran, dan lari ke ilmu-ilmu vibrasi atau ke ilmu kebatinan dan sebagainya. Sehingga Allah pun menitipkan rezeki dengan seiring jalan hidup saya ini. Dan saya sebenarnya tidak tahu apa-apa, hanya saya mengikuti semata. Jadi kalau Anda mengaku Anda mendapatkan rezeki ataukah duit itu karena diri Anda, itulah yang disebut syirik paling besar dalam kitab Futhul Gaib. Anda mendapatkan duit untuk perbaiki rumah Anda karena kehebatan diri Anda, nah itulah syirik sebenarnya. Karena sebenarnya Allah yang memberikan, kita hanya mengikuti jalan, ya. Makanya banyak orang meskipun dengar kata-kata motivasi sampai berbusa telinganya mendengarkan. Kalau memang Tuhan belum memberikan rezeki, maka tidak akan bisa meskipun Anda pontang-panting kerja. Nah, apakah fungsinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Itu sebenarnya adalah harapan kepada kita semua, yang dimana tujuan dari ayat itu adalah bahwa kita
diberikan harapan untuk bagaimana lebih semangat menjalani hidup, lebih semangat menjadi diri manusia yang punya hawa nafsu semata, dan lebih tegar dalam menghadapi hidup. Kalau Anda mengaku rezeki saya ini karena pinter saya nabung sehingga saya punya dapat duit, karena pinter saya marketing baru saya dapat duit. Tidak, sebenarnya Allah memberikan kepada kepala Anda itu inspirasi, ya. Inspirasi, Allah memberikan inspirasi sehingga Anda mampu merubah diri Anda yang Anda tanpa sadar Anda menganggap diri Anda. Nah, itulah poinnya juga, bahwa marilah kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk berkaca dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak ngurusin orang lain. Jangan terlalu banyak menjudge orang lain. Lihatlah kemampuan diri kita menjaga hawa nafsu kita, menaklukkan hawa nafsu kita. Sehingga saya buat di baju saya yang akan saya bikin produksi besar-besaran, yang logo TM, jadi muslim non-muslim bisa pakai. Yang semisal contoh saya tulis kata-kata, apabila hawa nafsumu takluk, maka damailah dunia, ya. Maka surga dan neraka seseorang itu janganlah kau tanya-tanya, ya. Sibuklah tentang dirimu sendiri. Sibuklah untuk mengatur hawa nafsumu gimana supaya tidak membuat hal-hal kekacauan di muka bumi ini. Amerika perang lawan Palestina karena apa? Karena hawa nafsu dari orang-orang Amerika ini tidak mampu dikendalikan, sehingga ego ingin menguasai wilayah-wilayah, ataukah mau apalah alasannya saya tidak mengerti. Inilah yang membuat perperangan, ya. Politik satu dengan politik lain saling sikat. Kenapa? Karena hawa nafsunya, hawa nafsu untuk memilih si ini, sehingga menggebu-gebu hingga lupa bahwa surga neraka seseorang itu adalah keridhaan Allah. Karena pilih ini, ini kiai kafir lah, kiai tidak sesuai dengan Islam lah, sehingga sibuk menjudge orang surga neraka. Sedangkan itu adalah hak prerogatif Allah. Mau Anda tumpuk Al-Quran satu karung juga di atas kepala Anda, ya tidak akan bisa, ya. Kalau dari hawa nafsu Anda sendiri terlihat menggebu-gebu, Anda didominasi oleh hawa nafsu sendiri, maka itu bisa saja Al-Quran yang Anda tumpuk di atas kepala Anda itu menjadi bumerang buat diri Anda sendiri, ya. Ingat, apa yang Anda berani lakukan, maka Anda akan tanggung resikonya. Ketika hawa nafsu seseorang dikuasai itu sangat terlihat. Bagi saya nggak tahu kalau orang lain. Terlihat dari cara ngomongnya, dari emosinya, kata-katanya yang menyakitkan, kata-katanya yang penuh dengan ambisi dan dunia, terlihat. Meskipun dibungkus dengan sejuta ayat Al-Quran, akan sangat terlihat, ya, apabila seseorang dikuasai oleh ego diri, oleh hawa nafsunya, sehingga bagi orang awam mereka terikut, ya, hingga muslim dan muslim saling sikat, ya, muslim dan muslim saling jatuh menjatuhkan karena hawa nafsu dan ego diri yang menguasai dia, ya. Ingat, apabila hawa nafsu takluk pada diri manusia, maka damailah dunia, ya. Mau dia muslim mau non muslim, kalau hawa nafsunya dia mampu taklukkan, maka kita akan saling menghargai satu sama lain. Jangan sesama manusia, tapi sesama makhluk Allah pun kita akan menghargai, baik tumbuhan, baik kodok, baik tikus, curut, ataukah apapun. Kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita juga sadar bahwa mereka adalah makhluk Allah yang berzikir dengan caranya masing-masing. Ingat, taklukkan hawa nafsumu. Jangan terlalu banyak menilai orang terus menerus, ini ono presiden ono ini dan sebagainya. Sibuklah memerangi hawa nafsumu, karena sekali lagi saya ulangi, apabila hawa nafsu dan ego dirimu takluk, maka damailah dunia ini.
tidak ada peperangan, tidak ada hujat menghujat. Akibat ego diri dan hawa nafsu inilah penyebab kehancuran dunia, penyebab sikat mensikat, penyebab iri hati. Karena segala sesuatu itu dalam maunya Allah. Ya siapapun jadi, baik presiden nomor 1 atau ke nomor 2, paslonnya, ya itu adalah kehendak Allah. Marilah kita sibuk. Boleh Anda kampanye dan sebagainya, boleh Anda membela kubu ini dan kubu itu. Yang permasalahannya adalah ini sesama muslim gitu. Karena ego masing-masing dari ego dan hawa nafsu sehingga merasa paling benar. Oleh karena itu, marilah dengarkan nurani kita, taklukkan hawa nafsu kita, perangi hawa nafsu kita. Jangan semut di ujung sungai Anda lihat, gajah depan mata tak terlihat. Sibuklah akan kejelekan diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah semakin dekat kepada Allah? Apakah hawa nafsu saya masih kuat dan sebagainya, iri hati saya? Ataukah apakah saya ketika diuji oleh Allah SWT masih kuat ya? Jadi ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah itu sebagaimanapun dihujat, dicaci, dihina, maka dia akan diam dan tidak membalas, malah mendoakan. Dibilang ono ini kah, semakin dia dicaci, dihujat, difitnah, maka ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah adalah dia tidak membalas, bahkan tersenyum, karena dia tahu kita ini hampa yang ada hanya hawa nafsu. Jadi kita kosong. Siapa yang mau dihina, dicaci maki? Cukup Allah yang maha melihat. Dia pengendali hukum alam semesta. Dialah yang akan membalas ataukah mengampuni ya. Jadi itulah salah satu ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah. Bukan dari fisik yang Anda lihat, tapi salah satunya adalah mau dicaci, dihujat, dimaki, dia tersenyum. Karena dia nggak ada, yang ada hanya Allah, yang ada hanya nafsunya belaka. Maka taklukkan hawa nafsu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.